Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video ini saya mau bahas mengenai player preference. Jadi, player preference itu adalah apa? Oke, jadi saya bakal contohin. Jadi kalau misalnya kita kan pernah main game, terus ketika kita main game, si game itu tuh misalnya kita udah nyampe sampai level 3 dan ketika kita keluar dari game tersebut, levelnya itu nggak balik lagi ke level 1 gitu, tapi langsung lanjutin ke level 4. Nah, kita bisa pakai player preference untuk itu. Jadi player preference itu dia untuk menyimpan sebuah data, tapi bentuknya dia adalah sebuah variabel. Dan satu variabel itu adalah satu data. Nah, player preference itu dia bisa nyimpan 3 jenis data ya. Jadi ada 3 jenis data yang bisa disimpan sama si player preference ini. Yang pertama itu adalah data dalam bentuk string, kemudian data dalam bentuk float, dan satu lagi adalah data dalam bentuk integer gitu ya. Jadi ada 3 jenis data, tipe data yang bisa dia simpan. Nah, kemudian di player preference itu dia yang dapat dia lakukan itu ada 2 juga ya. Jadi yang dapat dia lakukan yang pertama itu adalah get ya, yaitu dia mengambil data dari variabel yang udah kita simpan ya. Kemudian habis itu adalah set. Nah, set ini adalah untuk mengupdate atau menambahkan nilai ke si variabel tersebut gitu. Nah, kalau untuk get sendiri kita tinggal memanggil nanti si nama variabelnya, tapi kalau set nanti diakhiri dengan si nilai yang bakal kita masukkan. Nah, kita bakal kasih contohnya. Jadi, misalnya di sini itu kan kita udah bikin scene ya. Nah, ada scene menu utama. Oke. Nah, ada scene menu utama. Jadi, ketika scene menu utama ini kita running ya, ini seperti ini sekarang. Jadi, kalau misalnya kita running dia udah seperti ini ya. Oke, ketika diklik dia kan masuk tutorial ya. Setelah tutorialnya diklik nanti masuk ke dalam si scene AR-nya. Nah, sedangkan ketika misalnya kita running dia kembali, nah dia masih balik lagi ke tutorial. Nah, kan maunya adalah ketika misalnya si tutorial ini sudah terbuka atau terbaca, ya udah gitu. Kita nggak perlu lagi masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sampai selesai, nah ketika udah masuk sini, udah dibaca tutorialnya, maka dia tuh nggak perlu masuk lagi ke tutorial gitu ya. Oke. Nah, jadi berarti kan sifatnya kayak gini. Jadi kita punya tiga scene dong ya. Jadi kita punya 3 scene. Ini adalah scene menu ya. Kemudian yang ini adalah scene tutorial. Terus yang ini adalah scene si AR-nya kita. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya si player preference ini ketika kita mau ngeget sebuah variabel, meskipun variabel itu belum pernah kita deklarasikan, dia bakal kebaca bahwa variabel itu empty, kosong gitu. Jadi nggak ada isinya ya. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ini kan ketika menu nih, ketika menu kita kan berarti kalau dia belum pernah masuk berarti dia pindahnya ke sini gitu ya. Terus nanti dia pindah ke sini. Nah, jadi di sini kita bisa bilang kalau misal tutorialnya itu sudah baca tutorialnya itu belum dibaca ya, belum pernah dibaca, maka dia masuk sini. Tapi kalau dia udah masuk ke AR melewati tutorial, berarti kan tutorial ini udah pernah dia baca gitu. Udah pernah dia baca. Nah, jadi nanti kalau tutorialnya sudah pernah dibaca, maka dia tinggal langsung masuk ke sini aja tanpa perlu ke situ gitu. Nah, berarti kita get dulu di si bagian menu ketika mau perpindahan, dan setelah itu ketika kita ngeset.
Kita balik lagi ke Unity. Oke, di Unity sini, ini sebenarnya error nggak apa-apa karena kita ngerunning AR-nya di sini gitu ya. Jadi emang dia akan kebaca. Oke, misalnya di sini di menu itu kan kita punya di scroll view, viewport sama content. Ini kan kita punya learn button ya. Nah, learn button itu ada diganti scene di manager. Nah, kita buka dulu ya di bagian si manajernya. Nah, di sini oke, jadi kita bikin kan di sini nih, saya udah bikin nih ya sebuah integer. Jadi ganti scene-nya yang sebelumnya itu adalah ini ya, sebelumnya kan adalah ini seperti ini. Nah, kita tambahkan jadi seperti ini ya. Jadi di sini kita punya sebuah integer tutorial, dimana tutorial sudah. Nah, player preference get integer sudah masuk tutorial. Jadi tutorial sudah ini itu adalah local variable, tapi di sini player preference-nya, nama variable player preference-nya adalah sudah masuk tutorial. Nah, kalau misalnya satu, berarti kalau satu kan udah pernah di setting nih, maka dia masuk ke scene manager load scene 2. Jadi load scene 2 itu adalah si AR ya. Jadi sesuai di yang di build setting ya. Nah, kalau misalnya bukan, maka dia scene ID. Jadi build settingnya di sini. Nah, ini tutorial itu ID-nya adalah 2 kalau punya saya ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang ini kita save ya. Nah, lalu ini kan sebenarnya tadi bahwa ketika dia sudah baca tutorial, maka kan player preference-nya itu harusnya udah kita setting dong. Nah, maka di tutorial script sebelum masuk load scene 2 ya. Di sini kan load scene 2 kita mau ke AR. Berarti kita tambahkan ya. Jadi di sini player preference dot set integer. Nah, nama dari si variabelnya harus sama dengan ini ya. Kita misalnya copy ya. Jadi maksudnya ketika kita nge-setting dan itu harus sama juga. Ini satu ya, karena tadi kita di sini conditionnya adalah 1. Jadi sini 1. Jadi preference set integer sudah masuk tutorial adalah 1. Nah, sekarang kita akan coba running. Oke. Kita coba running. Nah, ketika kita klik belajar, nah ini masuk ke tutorial ya. Nah, sampai ke AR sudah masuk ke sini. Kemudian kita unplay, kemudian kita play lagi, kita stop tadi, terus kita play lagi ya. Oke. Nah, habis itu ketika diklik dia langsung masuk ke AR tanpa masuk ke tutorial. Kenapa ya? Karena tadi kita udah nge-setting gitu ya. Oke. Semoga dapat dipahami mengenai player preference. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.